Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, tetap sukacita, walaupun anak-anak masih belajar dari rumah. Hari ini Senin, tanggal 9 Agustus 2021. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Baik anak-anak, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Kau buka hati kami, telinga kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan persiapkan Alkitab kita. Kita akan buka di dalam kitab Amsal 8 ayat 13. Sekali lagi, Amsal 8 ayat 13. Mari kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Sekali lagi, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, anak-anak, renungan pagi hari ini berjudul Jangan Sombong. Sekali lagi, jangan sombong. Ada seorang anak perempuan yang bernama Yeni. Dia diberi talenta oleh Tuhan yang luar biasa, yaitu dia pandai menari balet. Yeni juga tekun berlatih. Yeni mempergunakan talenta yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dia selalu jaga. Bahkan pola makannya juga dijaga supaya badannya tetap sehat, supaya badannya tidak kegemukan. Setiap Yeni mengikuti perlombaan, baik di sekolahnya atau antar sekolah, dan di tingkat kecamatan pun Yeni selalu menang.
Setiap sekolahan mengirimkan Yeni untuk berlomba tari balet, Yeni selalu menang. Sekarang Yeni akan lomba di tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat kabupaten. Karena Yeni merasa bahwa setiap lomba menang, akhirnya timbul kesombongan di dalam dirinya. Aku mau lomba tingkat kabupaten, biasa aja lah. Aku kan setiap lomba pasti menang. Sehingga Yeni tidak tekun berlatih. Sehingga Yeni tidak mengatur pola makannya. Yeni merasa mampu melakukan semuanya. Kesombongannya muncul di dalam dirinya. Ketika lomba, Yeni merasakan setiap gerakannya ketika menari balet, dia merasa berat. Banyak salah yang dilakukan. Badannya terasa berat sekali. Bahkan Yeni sampai mau jatuh ketika menari balet. Ketika pengumuman pemenang diumumkan, apa yang terjadi? Yeni hanya masuk 5 besar. Yang biasanya dia juara 1, dia hanya 5 besar. Karena apa? Karena kesombongan dari Yeni, merasa mampu, merasa sudah bisa. Dia tidak perlu berlatih, dia tidak perlu menjaga pola makannya. Akhirnya Yeni sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Talenta yang Tuhan sudah berikan harusnya dijaga, dikembangkan, dirawat. Namun Yeni tidak melakukan itu. Yeni menyesal anak-anak. Di dalam Alkitab juga ada kesombongan dari Raja Fir'aun, Raja Mesir. Ketika itu Fir'aun melarang bangsa Israel untuk menyembah Tuhan. Bahkan melarang bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Namun ketika Tuhan menurunkan 10 tulah, akhirnya bangsa Israel diperbolehkan keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel perjalanan keluar dari tanah perbudakan itu, timbul rasa sombong, timbul rasa congkaknya dari Raja Fir'aun. Dia mengejar bangsa Israel supaya kembali lagi ke Mesir. Tuhan melihat itu semua, Tuhan menjadi marah. Dia akan mengakhiri kesombongan dari Raja Fir'aun. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ketika Raja Fir'aun dan tentaranya sampai di tengah laut, dia tenggelamkan sama Tuhan. Semua pasukan dari Raja Fir'aun beserta Raja Fir'aunnya tenggelam di lautan. Karena Tuhan ingin mengakhiri kesombongan dari Raja Fir'aun. Nah anak-anak, renungan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki rasa rendah hati, tidak sombong. Apapun yang Tuhan berikan, talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Nah, anak-anak, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangan, pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, mendidik kami, supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak sombong, tidak congkak, dan kami bisa menjaga talenta yang Tuhan sudah berikan, merawat talenta, bahkan mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman ini anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, taat kepada orang tua, mengerti akan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, untuk merespon firman Tuhan, mari kita akan angkat satu pujian yang berjudul Jagalah Hatimu Terhadap Dosa.
anak-anak, kita akan berdoa sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Ibu Fania. Mari anak-anak, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Ini tiba saatnya kita akan berpisah. Sampai berjumpa kembali di Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.